Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran ya, ada anggota DPR kok joget-joget. Mereka nggak meraba rakyat itu susah hidupnya. Saya sebagai pedagang bubur ayam tiap pagi jam 6 sampai jam 9 dagang, berinteraksi dengan tukang baslok, tukang apalagi itu, tukang makan anak-anak, tukang sate yang di depan SD, cireng, pedagang-pedagang kecil, tukang donat. Itu mereka itu hidup susah loh, dapat 100-200 ribu, bayar kontrakan, anak sekolah. Ya, ada teman saya itu jualan bihun gulung sama sate ati usus tuh 1.000, sampai dia nggak meneruskan kontrolnya di Poli Paru karena katanya kalau sebulan sekali kontrol di Poli Paru dia nggak bisa dagang. Jadi lebih baik dia obatin sendiri pakai herbal, itu penyakit paru-parunya. Masyarakat susah ya, banyak PHK, pengangguran di mana-mana. Tapi perdebatan di TV itu mereka saling berkelahi, membela siapa saya nggak tahu, yang jelas tidak membela rakyat, tapi membela mantan penguasa. Jadi sekarang ada anggota DPR bergoyang ria di gedung DPR. Fasilitasnya fasilitas yang semuanya dari uang rakyat dan menikmati fasilitas gaji dari rakyat, tapi rakyatnya susah ya. Dan tampaknya perasaan mereka sebagai wakil rakyat itu sudah tumpul, gak bisa merasakan penderitaan rakyat yang hidupnya itu secara real, secara nyata pada tingkat praksis itu betul-betul nggak mencapai standar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang disebut sebagai fakir atau miskin ya. Dan itu nggak ada usaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan keputusan-keputusan politik ya, bersama pemerintah. Anggota DPR itu asyik ya dengan pola hidupnya sendiri yang hedonis dan selalu berkecukupan dan tidak lagi memikirkan kesusahan orang banyak ya. Jadi seolah-olah memang negeri ini nggak perlu juga ada presiden, nggak perlu lagi ada anggota DPR, nggak perlu ada pemimpin, karena rakyat itu ya, siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun anggota DPR-nya, mereka berjuang sendiri setiap hari, diterpa debu, diterpa panas dan hujan, dan tidak ada yang membela, tidak dibela oleh keputusan-keputusan politik yang membuat seharusnya mereka sejahtera di negeri yang katanya kaya raya, tetapi mereka hidup dalam kemiskinan yang akut. Kita sayangkan ya, mati rasa para pemimpin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan?
mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.